Hierarki perizinan dan penguasaan obat serta sediaan veteriner di bawah Kementerian Pertanian didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Payung hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan kesehatan hewan termasuk obat veteriner merupakan tanggung jawab negara dan dilaksanakan secara otoritas veteriner. Pelaksanaan kewenangan ditetapkan melalui yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang perubahan PP Otoritas Veteriner yang memperkuat kewenangan otoritas veteriner yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang kedua, Permentan RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang secara spesifik menempatkan Ditjen PKH sebagai penanggung jawab fungsional. Kemudian, alur teknis perizinan dan pengawasan yang diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Pertanian yang meliputi yang pertama, izin usaha. Meskipun Permentan RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan telah dicabut oleh Permentan RI Nomor 16 Tahun 2001, substansi pengaturannya mengenai perizinan usaha yang meliputi produksi, importir, distributor tetapi diacu dan disesuaikan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang disingkat dengan OES. Kemudian nomor 2, pendaftaran dan klasifikasi. Permentan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan digunakan untuk menentukan jenis obat yang biologik, farmaseutik, premix, alami, serta klasifikasi obat keras atau bebas, serta proses pendaftaran produk. Yang terakhir, pengawasan. Permentan RI Nomor 16 Tahun 2021 mengatur alur kajian lapang dan pengawasan obat hewan pasca perizinan untuk memastikan mutu, khasiat, dan keamanan produk. Obat hewan adalah obat yang dibuat, disediakan, dan dimaksudkan untuk diedarkan yang digunakan untuk mengobati, mencegah, memperbaiki fungsi fisiologis hewan melalui aksi farmakologis, imunologis, dan metabolik dari hewan tersebut. Obat hewan ini harus didaftarkan, diuji mutunya, keamanannya, dan efektivitasnya sesuai dengan regulasi yang ada di bidang kesehatan hewan. Sedangkan untuk alat kesehatan hewan adalah segala instrumen, mesin, aparatus, peralatan kesehatan hewan yang digunakan untuk mendiagnosa, mengobati, pencegahan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, serta kesejahteraan hewan. Dalam menanggulangi penyakit pada hewan, alat dan mesin kesehatan juga harus memenuhi standar mutu yang akan digunakan pada hewan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahukah kamu bahwa tidak semua obat yang digunakan dokter hewan memiliki izin penggunaan khusus untuk hewan? Beberapa obat sebenarnya adalah obat manusia yang digunakan untuk hewan, dan ini disebut sebagai penggunaan obat extra label. Penggunaan obat extra label berarti obat tersebut digunakan di luar ketentuan label resminya. Misalnya, yang pertama itu digunakan pada spesies yang berbeda. Yang kedua dengan dosis atau cara pemberian berbeda. Yang ketiga atau untuk penyakit yang tidak tercantum pada label. Tapi tentu saja, penggunaan obat extra label ini harus dilakukan dengan pertimbangan profesional oleh dokter hewan demi keselamatan hewan dan juga keamanan pangan yang berasal dari hewan. Ada beberapa contoh obat extra label yang lazim digunakan oleh dokter hewan di Indonesia. Yang pertama itu ada amoxicillin dan ampicillin. Yang kedua metronidazole. Yang ketiga ketopret dan meloxicam. Yang keempat itu ada ivermectin. Kelima dexamethasone dan yang keenam itu ada diazepam. Walau sering digunakan, obat-obatan ini tidak boleh diberikan sembarangan. Dokter hewan harus memperhitungkan dosis yang tepat, waktu hentinya pada hewan konsumsi dan efek samping yang mungkin akan timbul. Jadi, penggunaan obat extra label merupakan bagian penting dari praktik kedokteran hewan, asal digunakan dengan tanggung jawab dan ilmu yang tepat. Tujuannya tetap satu, menjaga kesehatan hewan, manusia, dan juga lingkungan. Seorang farmasis dalam bidang farmasi veteriner memiliki peranan multidimensional yang sangat penting dalam menjaga kesehatan hewan, keamanan produk hewani,
dan keseimbangan ekosistem. Dalam praktik klinis, farmasis bertanggung jawab atas formulasi dan peracikan obat hewan yang disesuaikan dengan karakteristik spesies, dosis, dan bentuk sediaan yang sesuai. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang farmakokinetik dan farmakodinamik hewan. Karena metabolisme dan respon obat pada hewan berbeda dengan manusia, sehingga tidak semua obat manusia aman digunakan pada hewan. Farmasis juga berperan dalam memastikan mutu dan stabilitas sediaan veteriner, termasuk pengujian bahan aktif, eksipien, dan kemasan yang sesuai dengan standar farmakope veteriner. Di sektor industri, farmasis terlibat dalam produksi vaksin, antibiotik, antiparasit, dan suplemen nutrisi, serta pengawasan distribusi dan penyimpanan obat hewan agar tetap aman dan efektif. Selain itu, farmasis berperan sebagai edukator dan konselor bagi dokter hewan, peternak, dan pemilik hewan, memberikan informasi tentang cara penggunaan obat yang benar, potensi efek samping, serta interaksi obat dengan pakan atau obat lain. Dalam aspek regulasi, farmasis turut serta dalam proses registrasi obat, pengawasan penggunaan obat ekstrak label, dan pelaporan efek samping. Peran ini juga didukung dengan konsep One Health, yaitu integrasi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, di mana farmasis berkontribusi dalam pencegahan zoonosis dan pengelolaan limbah farmasi. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga ia mati. Dia tidak memberinya makan ataupun minum ketika kucing itu terkurung, dan tidak pula memberikannya makan selama di tengah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan larangan berbuat zalim dan kewajiban memberi hak hidup termasuk perawatan kepada hewan. Selanjutnya ada hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW pernah bersabda, takutlah kepada Allah dan memelihara binatang-binatang yang tak dapat bicaranya, untuk memilah mereka dengan baik dan berilah makanan yang baik. Hadis riwayat Abu Daud, perintah untuk memperlakukan hewan dan baik ini mengaku memberi perawatan dan pengobatan jika sakit. Jadi kita sesama manusia itu tidak hanya menyayangi sesama manusia, tapi kita juga harus saling menyayangi hewan ataupun tumbuhan serta makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Karena kita sebagai manusia tidak hidup sendirian di dunia, karena ada mereka juga.